Oke, halo, kita mulai ya. Jadi ada soalnya adalah pola permukiman desa yang terletak di daerah yang sulit mendapatkan air dan tidak subur adalah A. Tersebar, B. Memanjang, C. Memusat, D. Terpusat, atau E. Radial. Ya, ini ngomongin tentang pola pemukiman nih. Nah, khususnya untuk di daerah yang sulit air dan tidak subur. Ini contohnya daerah mana nih? Ya, lanjut, jawabannya adalah A. Tersebar. Kalau memanjang nih pasti di sekitar aliran sungai ya, dia memanjang mengikuti aliran sungai gitu ya. Kalau sungainya lurus gitu. Lanjut, pembahasannya adalah, oke, pola tersebar merupakan pola desa di daerah kapur atau kars. Nah, ini di pegunungan ya, lereng gitu ya. Daerah ini merupakan daerah yang kurang subur dan sulit air. Selain daerah kapur, pola permukiman tersebar juga terdapat di daerah sabana dan stepa. Nah, apa itu sabana dan stepa? Nah, silahkan ya, ikuti terus channel ini. Kita akan ada soal selanjutnya tentang hal tersebut ya. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, sekarang ngomongin curah hujan ya. Oke. Di selatan ekuator, curah hujan Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur karena ekuator Indonesia ada Pontianak ya, 0 derajat Celcius, 0 derajat ini ya, garis khatulistiwa ya, sorry. Di bagian selatannya itu yang bagian barat lebih tinggi daripada bagian timur curah hujannya karena apa? A. Banyak siklon tropis timur, B. Angin muson dari arah barat, C. Banyak terjadi hujan konveksi, D. Angin pasat tenggara lembab, atau E. Banyak terjadi hujan orografis. Oke, jawabannya adalah yang B ya, angin muson dari arah barat. Oke, muson, angin monsun ya. Itu kan yang bikin Indonesia hujan dan kemarau kan karena ini ya, muson ya. Penguraian muson salah satunya. Ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia adalah angin muson. Ya, angin muson barat merupakan angin yang berasal di wilayah Asia melalui Samudra Hindia dan berakhir di benua Australia. Karena melewati Samudra Hindia, angin muson barat membawa uap air yang banyak dan akan turun menjadi curah hujan di wilayah Indonesia Barat. Dengan demikian, penyebab wilayah Indonesia bagian barat memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia Timur adalah angin muson dari barat. Itu ya. Jadi, kenapa sih yang Indonesia Barat yang di bawahnya ekuator itu lebih basah dibandingkan yang bagian timur? Karena di bagian barat ada angin muson dari barat ya yang bawa uap air melintasi Samudra Hindia gitu ya. Lanjut. Ya. Yang termasuk ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu yaitu A. Bersifat normatif, B. Bersifat dogmatis, C. Bersifat statis, D. Bersifat empiris, atau E. Bersifat konservatif. Nah, bagi yang sudah nonton video-video di channel Baso CPNS, sudah bisa jawab nih jawabannya apa ya. Oke, bagi yang belum silahkan ditonton dan dukung kami dengan cara subscribe ya teman-teman ya. Terus komen kalian mau dibuatin konten apa lagi. Oke, lanjut. Jawabannya adalah D, bersifat empiris. Ya. Oke, apa aja sih ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Ya, ada empiris. Pertama, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasari pada observasi yang dilakukan terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ya, jadi empiris itu empirikal ya, jadi ada dasarnya nih, nggak ngasal, nggak spekulatif gitu ya. Teoritis, ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun secara abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ya, jadi teoritis itu jadi hasil pengamatannya disusun ya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah teori.
Dan ada kumulatif ya, ciri kumulatif yaitu disusun berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya atau diperbaiki, memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama. Itu ya. Jadi itu ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada empiris, teoritis, dan kumulatif ya. Tag ya, teoritis, empiris, dan kumulatif. Oke, lanjut. Ada juga non etis nih ya. Dalam pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Nah, ini biasanya yang di soal yang pernah kita bahas itu adalah misalnya dalam penelitian sosiologi ya, si peneliti tidak mempersoalkan suatu peristiwa sosial atau peristiwa di masyarakat itu baik atau buruk ya, benar atau salah, tapi fakta atau tidak. Itu ya. Itu non etis. Oke, lanjut. Oke, pendudukan Jepang di Indonesia telah banyak menyengsarakan bangsa Indonesia, termasuk pengaruh dalam bidang ekonomi. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah A. Jepang melancarkan 3A untuk mempropagandakan rakyat Indonesia. B. Melakukan usaha kerjasama dengan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. C. Menguasai jalur pelayaran menuju dan dari Indonesia. D. Mengutamakan penguasaan atas sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Atau E. Melakukan kesepakatan bagi hasil dengan rakyat Indonesia. Nah, for your information aja, Jepang datang ke Indonesia pertama kali di daerah Kalimantan ya. Kalau nggak salah, nama daerah Tanjung atau Balikpapan ya. Itu dia buat pusatnya minyak bumi tuh. Ya, ngegali minyak bumi gitu ya. Memang Jepang itu melakukan ekspansi karena kan dia mau melakukan perkembangan atau pertumbuhan negara secara besar-besaran. Dia butuh sumber daya yang besar juga ya. Gimana caranya kapal perangnya bisa jalan kalau nggak ada minyak? Maka dia menjadinya mencari itu ya. Kalau bangsa Eropa kan bisa kayak rempah-rempah ekonomi, terus nyebarin agama gitu ya. Kalau Jepang tuh nyari sumber daya alam memang. Dia kurang peduli sama rempah-rempah ya si Jepang itu ya, beda sama Eropa ya. Jawabannya adalah D. Mengutamakan penguasaan atas sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Pembahasannya adalah dalam rencana penguasaannya terhadap Asia Tenggara, Jepang mengutamakan penguasaan atas sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Dengan demikian, ketika berhasil merebut Hindia Belanda pada tahun 1942, Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Gitu ya. Lanjut. Oke, sebab akibat ya. Pernyataan pertama, bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal atau local genius yang menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kebudayaan yang datang dari luar. Sebab, dengan local genius, unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli tidak akan hilang begitu saja ketika pengaruh India masuk ke Indonesia. Oke, ini karena udah sapa di luar kepala ya. Misalnya kalau kayak benar-benar berhubungan berarti A, benar-benar tidak berhubungan berarti apa bisa B gitu ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat sebentar ya. Oke, jawabannya B berarti apa tuh? Benar-benar atau apa? Ya. Pembahasannya adalah yang pernyataan pertama itu benar ya, dengan kearifan lokal maka bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang membedakannya dengan bangsa lain. Ya. Kemudian pernyataan kedua juga benar tuh, dengan adanya lokal genius maka akan terjadi akulturasi. Apa itu akulturasi ya? Tonton terus channel kami ya, nanti kan kita bahas ya. Intinya akulturasi itu kan ibaratnya ada kebudayaan Indonesia, ada kebudayaan Arab misalnya. Nah, nanti akan saling berinteraksi sehingga menimbulkan kebudayaan baru. Ya, Indonesia ke Arapan misalnya. Nah, kebudayaan baru ini tidak menggantikan kebudayaan yang lama. Jadi kebudayaan yang lama itu budaya Indonesia yang tetap ada, budaya Arab tetap ada, dan ada lagi budaya baru namanya budaya Indonesia ke Arapan. Nah, akulturasi itu lawannya adalah asimilasi ya. Kayak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut, oke?
Nah, ini contoh akulturasi seperti antara kebudayaan Hindu dari India dengan kebudayaan lokal di Indonesia. Ini bisa jadi kayak kisahnya ini ya, Ramayana, Arjuna, terus apa, Dewi Sinta gitu-gitu ya, Hanuman gitu-gitu ya. Tuh, lanjut. Jadi ya benar-benar tapi keduanya tidak berhubungan. B ya. Lanjut. Iya, jangan lupa subscribe untuk dukung kami dan komen ya kalian mau konten apa lagi. Oke, lanjut. Nah, jadi ada pernyataan lagi ya. Pernyataan pertama itu untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan dapat bersaing di dunia internasional, pemerintah Orde Baru merencanakan sebuah program pembangunan jangka panjang yang dinamakan Repelita. Nah, ini singkatannya. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ada Repelita 1, 2, 3. Misal Repelita 1 ngomongin modernisasi pertanian dengan target swasembada beras gitu-gitulah ya. Sebab, nah ini pernyataan keduanya, fokus pembangunan pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, dan perluasan sarana dan prasarana sosial adalah tujuan Pelita yang pertama. Tahun 1969 sampai 1974. Oke, jawabannya adalah B ya, berarti benar-benar tidak berhubungan. Lanjut. Pernyataan pertama itu benar ya, bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita adalah usaha pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, karena di era Orde Lama tuh ekonominya agak bermasalah ya, seperti terjadi kesulitan macam-macam pangan gitu ya. Kan banyak juga karena uang yang beredar masih ada uang asing ya. Jadi yang berlaku Indonesia ada mata uang Indonesia, golden Belanda, dolar gitu ya. Lanjut. Pernyataan kedua itu juga benar, yaitu salah satu tujuan pembangunan Pelita 1 adalah pembangunan di bidang pertanian, industri, pertambangan, rehabilitasi, dan perluasan sarana dan prasarana sosial. Oke, jadi jawabannya B, yaitu benar-benar tapi keduanya tidak berhubungan. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kami doakan ya, semoga teman-teman lolos nih di perguruan tinggi negeri yang teman-teman inginkan. Teman-teman ingin impikan ya, kami doakan di jurusan teman-teman inginkan juga gitu ya. Oke, jika teman-teman rasa channel ini bermanfaat ya, tolong di subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami, dan jangan lupa komen kalian mau konten apa lagi selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.